Pemirsa, hampir sepekan banjir rob merendam kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Bahkan BMKG sudah memperingatkan potensi banjir rob akan berlangsung sampai 20 Desember di utara Jakarta. Lalu apakah banjir rob ini merupakan ancaman nyata? Jakarta akan tenggelam. Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Yus Budiono. Pak Yus, selamat sore, selamat bergabung di Metro hari ini, Pak Yus. Selamat sore, Bu Vivi. Iya Pak Yus, ini sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mengatasi banjirop di wilayah utara Jakarta. Apa yang menjadi penyebab banjirop kali ini dan masih saja terus terjadi, Pak? Ya, kalau ditanya untuk kali ini, saya kira sesuai seperti yang disampaikan, prediksi yang disampaikan BMKG, saya kira permasalahannya yang ada sekarang adalah kita sedang mengalami spring tide. Jadi pasang tinggi yang ada pasang itu ada yang datang tiap hari, ada yang datang tiap tahun seperti bulan-bulan sekarang sesuai prediksi BMKG. Nanti ada lagi yang sangat tinggi ketika semua planet itu ada dalam satu garis. Itu kalau kita bahas sekarang. Tapi sebenarnya banjir rob itu sudah terjadi atau rutin terjadi, boleh dibilang di seluruh Pantura, Bu Vivi. Jadi penyebabnya adalah karena tanah di Pantura itu lunak, kemudian sebagian besar penyebab karena air tanahnya diambil, air tanah dalam, bukan air tanah dangkal yang menggunakan sumur gali. Dan kemudian tanah ini mengalami kompaksi dan kemudian turun lebih cepat daripada alaminya, daripada kondisi alaminya. Saya kira itu untuk kejadian yang terjadi sekarang dan sebenarnya ya, dan latar belakang mengapa kemudian banjirop itu selalu menjadi masalah di daerah Pantura. Iya, Pak Yus, dengan catatan paling tidak ada 3 catatan penting yang tadi Anda sampaikan begitu ya. Nah, tapi bagaimana BRIN melihat ancaman banjirop ini akan membuat Jakarta tenggelam dan dalam kurun waktu berapa lama ancaman yang menakutkan ini bisa terjadi jika dibiarkan terus begitu, Pak Yus? Iya, kalau ditanya saya jawab dulu yang mungkin prediksi yang paling memungkinkan. Jadi kalau banjirop kan sudah terjadi, kemudian kapan dia akan berhenti? Kalau kita belajar dari Tokyo misalnya, Tokyo tahu bahwa land subsidence terjadi itu sekitar tahun 1950-an, 5 tahun sesudah perang. Mereka segera tahu bahwa land subsidence terjadi dan melakukan bukan langsung, tapi pada 1950 itu mereka melakukan mitigasi, dan kemudian mitigasi utamanya adalah mencegah pengambilan air tanah. Dan kemudian 25 tahun kemudian baru land subsidence di Tokyo itu benar-benar berhenti. Bahkan di beberapa tempat tanahnya naik kembali meskipun sedikit gitu. Bukan berarti naik kembali seperti semula, tidak. Kalau untuk Jakarta, yang saya ingat titik terendahnya Jakarta itu sudah 3 meter di bawah permukaan laut. Itu belum apa-apa kalau dibandingkan Belanda. Belanda 7 meter di bawah permukaan laut. Tapi tentu kita harus segera menghentikan ini. Kita belajar dari tempat-tempat lain, khususnya yang tadi saya sebutkan di Tokyo, mencegah pengambilan air tanah dan melakukan langkah mitigasi lain agar warga itu tidak kemudian permanen tenggelam. Begitu, Bu Vivi. Pak Yus, Belanda sudah membuktikan dia berhasil mencegah tenggelamnya Belanda, begitu. Kemudian Tokyo, seperti yang tadi Anda sebutkan, juga berhasil begitu. Nah, setiap kota dengan karakter masing-masing begitu kan pasti berbeda. Khusus untuk Jakarta, paling tidak untuk Jakarta ya, saya tidak bicara Pantura misalnya. Apa yang bisa dilakukan yang paling tidak cukup instan begitu, Pak? Paling tidak untuk menyelamatkan 5 tahun ke depan. Ya, saya kira seperti yang tadi disampaikan di awal, warga pengen segera dibuat tanggul, itu adalah langkah paling instan yang bisa dikerjakan. Dan sebenarnya Jakarta diuntungkan dalam hal ini, Bu Ivi, karena Jakarta itu uangnya banyak.
Kalau itu terjadi di daerah Semarang di bagian barat itu nggak selamat. Demak, Sayung itu hilang sampai mundur 5 kilometer. Jakarta kemarin ada inisiatif NCIC di fase A untuk perkuatan tanggul dan cakep sekali sebenarnya dengan public private partnership itu bisa dicapai. Hanya saya pikir di daerah kita yang kita saksikan sekarang itu sepertinya private-nya tidak ada. Sehingga kontribusi yang diminta yang Maksudnya bisa bagaimana dimintakan oleh private-nya tidak pemerintah ada tuh maksudnya bagaimana Pak Yus? Punten tolong maksudnya perusahaan dijelaskan. besarnya. Kalau kita bicara tentang Pantai Indah Kapuk, di sana banyak private yang bisa membiayai pembuatan tanggul. Tapi kalau di tempat kita sekarang kan nggak ada, Bu. Sehingga di sini pemerintah, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus turun tangan sendiri untuk membuatkan tanggul bagi masyarakat. Baik, Pak Yus, kalau misalnya membandingkan dengan kota-kota global yang ada di pesisir begitu ya, ini di luar Pantura begitu ya. Nah, Jakarta ini posisinya ada di mana? Karena menurut laporan dari penelitian di ITB ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah 2,5 meter kita ini tenggelam. Berarti kan sekitar 25 cm setiap tahunnya begitu ya? Ya, ya. Ya, di beberapa tempat bahkan riset menyampaikan bahwa penurunannya bisa sampai 28 cm per tahun di Jakarta bagian utara. Kalau rata-ratanya tentu tidak sampai 25 cm, tapi bahwa dalam 10 tahun terakhir itu sudah terjadi dan kemudian kita sudah minus 2,5 meter dari awal. Ya, di beberapa tempat saya kira itu terjadi, terutama di barat dan di utara, Bu Vivi. Baik, kalau begitu Pak Yus, terima kasih. Kami sangat apresiasi perspektif Anda untuk Metro hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak Yus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.